Anda kembali bersama saya Rosi dan kandidat pemimpin Jakarta. Di bagian sebelumnya, wow seru sekali dan saya ingin sekali lagi mendengar kemeriahan di ruangan ini. Luar biasa. Tapi sebelum saya kembali ke bagian yang seriusnya, tadi saya sempat lihat di belakang. Kan Tompi nyanyi tuh untuk Pak Ahok dan Pak Jarot. Pak Jarot sih ikut ketukan, bisa nyanyi. Pak Ahok tuh kelihatan bengong aja Pak. Pak Ahok ini. Tapi karena saya pernah wawancara Pak Ahok, karena memang Pak Ahok tuh katanya off tune katanya. Tapi Bapak denger kan dia nyanyi? Kan tadi waktu Tompi datang, aku lihat dia itu, aku coba berpikir orang ini baik banget ya. Aku jadi nggak karena dia minjemin sound system untuk rumah Lembang kami. Oh. Jadi itu sangat menolong buat warga yang datang menyampaikan aspirasi, menyampaikan keluhan. Kami kan punya sound system kurang bagus. Waktu Tompi datang lihat nggak bagus, langsung dia bawa pinjemin, dia ngatur sendiri, dia set sendiri. Makanya saya pikir ini orang luar biasa. Jadi saya waktu lihat dia nggak kepikiran untuk nyanyi. Kenapa Pak Jarot mau nambahin apa? Mau nambahin apa tadi kok Pak? Tadi kan ikut gitu. Pak Ahok tadi kan nyanyi gitu ya, bisikin saya gitu nyanyi. Jadi nyambung suaranya. Beliau ini bisa nyanyi di kamar mandi, tapi kerjanya jago. Ya, yang penting kerjanya jago. Dan saya terkejut sekali ternyata kalau Pak Sandi joget ya biasalah dia anak gaul ya. Jadi kalau urusan dansa-dansi kalau bukan putranya Bumin, aduh ya pasti harus bisa. Cuman yang saya terkejut Pak Anies luas juga gayanya. Luar biasa loh. Siapa yang melatih beliau tiba-tiba bisa begitu luasnya? Hah? Oh ibu, luar biasa. Wah bagus. Ini Ros, ada terlalu banyak hidden skill Ros. Ternyata ya, coba sebentar lagi tolong kasih tahu bakat apa lagi yang belum kami ketahui dari Anda. Mau mana? Mau gulat boleh, mau nari boleh gitu kan. Dan ini sebetulnya gini, saya ingin sampaikan juga teman-teman tadi kan menari. Ini namanya tim Jakarta Maju Bersama tadi. Kita ingin tunjukkan juga pada semua bahwa kita tak mengandalkan ketenaran. Kita justru mengandalkan rakyat-rakyat biasa untuk maju ke depan. Karena memang keinginan kita adalah ya inilah hiburan kalau datang ke teman-teman ini, tim Maju Bersama ini yang sering bersama-sama kita. Jadi berapa kali sudah, bukan latihan sih Ros, ini improvisasi di lapangan. Dan itu yang terasa. Baik, terima kasih. Sebelum saya masuk ke bagian selanjutnya yaitu untuk program unggulan, para pendukung berikan tepuk tangan untuk calon pemimpin Anda. Saya tadi kan Tompi dari Pak Ahok Jarot. Jadi selanjutnya saya berikan pada Pak Anies dan Pak Sandi ya. Kami telah meminta 2 program unggulan atau 2 tema prioritas dari masing-masing calon. Saya memulai dengan nomor urut 3 Pak Anies dan Pak Sandi. Anda berdua memberikan tema unggulan atau program unggulan yaitu pendidikan. Saya mulai dulu dengan Pak Anies, mengapa ini yang menjadi program unggulan Anda? 2 menit dari sekarang. Kita tahu bahwa pendidikan adalah eskalator sosial ekonomi. Begitu banyak warga, kita semua dulu ketika merdeka 99% buta huruf. Semuanya miskin tertinggal. Tapi lewat pendidikan naik kelas. Dan di Jakarta, saya sudah sampaikan tadi, bergenerasi miskin. Mengapa? Karena mereka tidak mendapatkan akses pendidikan. Miskin, sekolahnya tak bermutu, tak tuntas, maka menganggur, dengan sendirinya miskin. Dan ini sudah terjadi bergenerasi. Ini yang akan kita putus. Apa program yang kita kerjakan? 1, peningkatan mutu gurunya untuk semua sekolah. Sehingga merasakan manfaat dari peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya sekolah-sekolah tertentu, tapi semua sekolah. Apalagi sekolah yang rakyatnya masih dalam sosioekonomi rendah. Yang kedua adalah akses. Dan akses di sini kita akan membangun namanya KJP Plus. Di mana kita mengkombinasikan antara KJP dan KIP. Yang kedua, memberikan kesempatan pada orang-orang yang putus sekolah untuk bisa mendapatkan manfaat KJP. Dan kami akan memastikan bahwa KJP bukan hanya untuk anak-anak yang dalam sekolah, tapi juga putus sekolah. Dan fase berikutnya, semua anak akan mendapatkan fasilitas Kartu Jakarta Pintar sehingga
mereka bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak. Yang berikutnya, pendidikan bukan hanya di sekolah, pendidikan untuk seluruhnya. Salah satu kontributor terbesar dalam kemacetan adalah karena pengemudi yang tak terdidik. Salah satu masalah yang terbesar di kita adalah kita menganggap pendidikan persekolahan. Fokusnya sekolah, tidak. Kami akan menjadikan Jakarta bukan education city, tapi educating city. Kota yang mendidik bagi semua. Itu artinya apa? Seluruh komponen yang ada. Perusahaan pun selalu 10%, 15% karyawannya mengikuti training terus-menerus. Tapi di Jakarta, mereka yang bekerja melayani publik tak mendapatkan pelatihan terus-menerus. Kami akan membuat pendidikan bagi semua sehingga mutu, bukan saja mutu sekolah, tetapi mutu pelayanan publik akan meningkat secara umum. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandi. Untuk Pak Ahok atau Pak Jarod menanggapinya, jika ini menjadi program unggulan pesaing Anda, artinya ada yang belum Anda kerjakan atau belum ideal yang Anda kerjakan. 2 menit dari sekarang. Ya secara jujur aja gitu ya, saya berpikir kadang-kadang teman kita ini suka ambil data yang agak sedikit membangun opini, agak membuat keliru. Misalnya contoh gitu ya. Contoh saya catat katanya angka pengangguran orang Jakarta itu lebih tinggi daripada nasional. Betul. Betul yang beliau ngomong. Tapi itu misleading. Kami berhasil menurunkan angka pengangguran di tahun 2014 yang 9,84%. Di Februari 2016 menjadi 5,77%. Jauh sekali. Yang nasional 2014 5,7% jadi 5,5%. Memang kami masih lebih tinggi sedikit daripada nasional. Tapi kami menurunkannya dari 9,84 menjadi 5,7. Jadi jauh sekali dan sekarang hampir mirip. Nah itu yang perlu kita sampaikan. Lalu kalau kita bicara tentang KJP, tentang pelayanan, sadar tidak ease of doing business, kemudahan melakukan usaha di Indonesia itu disumbang 78% oleh Jakarta. Dan kita melakukan loncatan dari 151 ke 91. Itu kenapa? Karena pelayanan terpadu satu pintu DKI memberikan sumbangan sangat baik. Maka akhirnya kemudahan melakukan bisnis di negara kita sekarang di atas udah dari lewat di bawah 100, tadi 2 digit 91 saja. Ini satu kenapa? Karena PNS kami sekarang begitu bangga menjadi PNS, digaji dengan baik dan mereka bisa mengatakan sekarang kami bangga jadi PNS. Makanya dari 2 hal itu saja di dalam pemerintah TV itu benar tapi salah datanya, saya kira itu. Tingkat putus sekolah, makanya kita adu data saja ya, bahwa tingkat putus sekolah di Jakarta itu rendah, hampir sama dengan DIY, beda sedikit. Untuk SMA itu di bawah 0,5%, untuk SMP di bawah 0,04%. Untuk SD di bawah 0,02%. Ya. Oleh sebab itu kami tidak tahu datanya dari mana. Maka kita adu data kalau begini ya. Baik, terima kasih. Pak Anies silakan tanggapan yang Anda berikan karena data yang tidak cukup akurat. 1 menit dari sekarang. Salah satu komponen terbesar dalam pengangguran terbuka ini adalah lulusan SMK. 11% yang menganggur. Ini paling tinggi. Karena itu kita ingin membuat SMK di Jakarta menjadi SMK yang dual track, dua sistem. Dan ini kami sudah mulai kemarin di Kemdikbud, sedang dituntaskan sekarang. Kita akan membuat Jakarta menjadi kota untuk pelatihan mereka bekerja. Tidak ada kota di Indonesia yang memiliki jumlah perusahaan sebanyak Jakarta, tidak ada. Sementara SMK di sini kita masih belajar teori, sesudah itu nanti magangnya magangan. Kita akan ubah. Di mana anak-anak belajar selama 2 hari di sekolah dan 3-4 hari justru berada di perusahaan, mulai dari bengkel sampai bakery. Dan bila itu dilakukan, kita berencana melakukan itu, maka bukan saja angka pengangguran nanti akan turun, tetapi juga ketersambungan antara pelatihan, pendidikan dengan lapangan kerja bisa selesai. Itu yang kita akan lakukan. Terima kasih. Baik.
1 menit untuk tanggapan bahwa ada soal pendidikan yang menajamkan keterampilan supaya siswa yang lulus itu juga mampu diserap oleh perusahaan atau mereka dapat diserap oleh di lapangan kerja. Jujur 1 aja, menit, Pak Ahok. jujur aja, SMK kami itu sebenarnya nomor 1 sudah di Indonesia. Kita semua kerjasama dengan industri, bahkan guru-guru kami sekarang dari 9,6 juta penghasilannya rata-rata, sekarang telah mencapai 14,4 juta. SMK kami sekarang kami lagi siapkan peraturan untuk menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), supaya mereka langsung bisa lebih fleksibel. Jadi saya kira kembali lagi data ini sangat salah. SMK di DKI itu langsung bisa disalurkan, langsung kerjasama dengan otomotif, itu sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu, termasuk diklat-diklat kami. Jadi saya kira jangan terlalu membuat opini yang menyesatkan untuk DKI. Kita punya data sangat lengkap. Terima kasih. Masih ada waktu untuk Pak Jarod, silakan Pak Jarod. Tenang dulu biar dijawab. Akan lebih baik kalau Anda semua kita bisa melihat bagaimana kualitas anak-anak SMK kita, termasuk bagaimana BLK kita. Baik. Ya. Terima kasih Pak Ahok dan Pak Jarod. Boleh pendukungnya tepuk tangan sekarang. Argumentasi terakhir, cukup dulu. Argumentasi terakhir dari Pak Anies dan Pak Sandi. Cukup dulu. Argumentasi terakhir Anda, mengapa ini di antara begitu banyak isu, inilah program paling penting yang belum pendidikan yang belum dikerjakan oleh petahana. 1 menit, Pak Sandi. Mungkin kalau bicara mengenai lulusan SMK, salah satunya saya bicara karena saya dari dunia usaha. Saya tahu betul bahwa setiap kali kita menerima calon tenaga kerja itu harus melakukan training sampai 9 sampai 12 bulan. Jadi kalau Pak Jarod bicara seperti itu, saya mengalaminya sendiri karena saya ada di dunia usaha. Tadi mengenai Pak Basuki yang sampaikan, kita tidak pernah Pak Basuki ada di 151 Ease of Doing Business yang dilakukan oleh AFC dan World Bank. Tahun-tahun berikutnya 120, tapi kita harus apresiasi menjadi 91. Tapi apa yang dilakukan sekarang, kita melihat bahwa ada kesulitan yang dihadapi di bidang link and match. Apa yang dihasilkan oleh dunia pendidikan tidak bisa diserap oleh lapangan pekerjaan, dunia usaha tidak menerima itu semua. Nah ini yang kita hadapi sekarang, kenapa? Karena saya udah turun. Dan selalu pertanyaan saya, nyari kerja sekarang susah atau gampang? Susah. Susah atau susah? Susah. Susah atau susah banget? Susah banget. Nah ini yang selalu kita rasakan. Kalau kita nggak turun di bawah, kita tidak merasakan ini. Kalau kita hanya bergerak dengan angka, kalau kita hanya bergerak angka, kita tidak akan melihat. Ya, tepuk tangan untuk program unggulan yang dipilih oleh pasangan nomor urut 3, yaitu pendidikan. Saya masih ke tema unggulan atau program unggulan dari pasangan nomor urut 3, yaitu yang berikutnya adalah ekonomi. Saya akan memberikan kesempatan pada Anda mengapa ekonomi, tetapi karena ini pasti ekonomi begitu besar. Mohon dipertajam dan difokuskan ekonomi bagian apa yang belum dikerjakan oleh petahana. 2 menit dari sekarang. Jadi waktu Pak Prabowo meminta saya memulai perjalanan ini, Pak Prabowo bilang coba kamu tawarkan perubahan kepada Jakarta. Saya bilang nggak bisa Pak, saya ini nggak ngerti macet sama banjir. Cek dulu Sandi. Akhirnya kami melakukan berbagai temuan FGD maupun survei. Ternyata masalah utama adalah 1, lapangan pekerjaan. Nomor 2 adalah biaya hidup. Nah itu kan kamu punya jawabannya. Kamu dari dunia usaha, kamu pernah berusaha dan menciptakan lapangan kerja. Kamu tahu caranya untuk menurunkan biaya hidup. Nah barulah kita mulai. Program unggulan kita pertama adalah OKOC. OKOC, One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship. Kenapa entrepreneurship? Itu adalah sebuah jawaban kewirausahaan untuk mampu menciptakan lapangan kerja. Sekarang kita melihat semuanya top down. Semua program harus dari atas ke bawah. Kita maunya partisipasi bersama. Kita mau menciptakan 200.000 entrepreneurs baru. 200.000 wirausaha baru. Bagaimana caranya? Berikan pelatihan, berikan training, inkubasi, mentor bisnis. Kalau Pak Basuki punya pasukan oranye, kita punya pasukan biru. Pasukan biru ini akan kita kedepankan anak-anak muda dari komunitas untuk mengembangkan mentorship bisnis. Kita ingin lahirkan wirausaha baru. Nomor 2, kita ingin juga modal yang selama ini menjadi momok. Kita melihat bahwa modal kita bisa berikan antara 0, 15, 20 sampai 300 juta.
kita berikan pendampingan kepada mereka. Berikutnya adalah program biaya hidup. Sekarang kita lihat sembako harganya mahal. Memang itu, harga daging 120.000 Pak Basuki. Memang punya ada program 35.000, tapi kalau kita ke pasar-pasar di tradisional 120.000. Kita akan amakan pasokan mulai dari petaninya. Di sini Jakarta bisa. Nomor 2 adalah kita sederhanakan rantai distribusi. Saya punya pengalamannya. Saya pernah memimpin perusahaan dan menurunkan biaya secara signifikan. Oleh karena itu saya yakin biaya hidup akan turun. Saya berikan kesempatan pada Pak Ahok atau Pak Basuki. Apa yang sudah Anda lakukan? Silakan Pak Jarod, 2 menit dari sekarang. Bagaimana Anda menanggapi? Kami sudah melakukan untuk membuka lapangan kerja. Ada program disebut dengan program padat karya. Ada pasukan biru, jumlahnya lebih dari 15.000. Pasukan biru itu adalah menjaga sungai-sungai kita supaya bersih. Ya, ada pasukan orange. Pasukan orange itu ada sekitar 15.000 juga. Pasukan orange memastikan kebersihan Jakarta itu mulai dari hari ke hari, jam ke jam, dan mereka shift. Ada pasukan ungu. Pasukan ungu yang peduli kepada kaum disabilitas. Mereka dari pinggir jalan dan kemudian dia memberikan pertolongan, kemudian angkut ke rumah sakit atau ke panti-panti kita. Kita juga punya pasukan hijau yang jumlahnya sekitar 20.000. Mereka yang membersihkan, merawat taman-taman, memotong ranting-ranting sehingga kita bisa melihat sekarang Jakarta lebih indah dan bersih. Ini adalah program padat karya. Pasukan kuning juga ada. Pasukan kuning untuk kebersihan. Bina Marga. Untuk Bina Marga. Lupa saya. Bina Marga ya. Bina Marga. Inilah program kita padat karya. Kita juga harus ingat, kita sudah memberdayakan 130.000 pengusaha kecil dan menengah, mereka yang berjualan di pasar-pasar dengan menggandeng Bank DKI. Kita juga harus ingat, kita menekan harga daging untuk mereka yang miskin sampai dengan angka 35.000 untuk daging sapi dan 10.000 untuk daging ayam. Kita punya mekanisme untuk penyaluran itu dengan baik. Jadi kami memanfaatkan betul BUMD, Dharma Jaya untuk daging, Pasar Jaya untuk distribusi, dan Food Station Cipinang. Makanya kami akan membuka perkulakan sehingga semua orang yang ekonominya lemah bisa memberi sembako kebutuhan hidup harga pabrik. Kami hanya ngambil 1,5%. Ini akan menolong biaya hidup rakyat Jakarta jadi minimal, kecil. Apa gaji besar kalau biaya hidupnya besar? Saya kira itu. Baik, terima kasih. Anda bisa memberikan tanggapan 1 menit dari sekarang. Ya, kalau kita lihat, kalau cara berpikirnya bahwa lapangan kerja itu dihasilkan oleh pemerintah provinsi dengan beberapa banyak pasukan, saya rasa kita salah. Karena yang harus menciptakan lapangan pekerjaan adalah dunia usaha. Dunia usaha itu yang harus kita berdayakan. Bagaimana caranya dunia usaha itu kita berikan kemudahan berusaha. Kita berikan iklim usaha yang kondusif. Sekarang bagaimana? Kalau mau kondusif, PKL yang kecil itu yang mestinya ditata malah digusur. Bagaimana UKM-UKM yang mesti dibantu dengan pelatihan, pendampingan dan inkubasi itu malah tidak diberdayakan. Bagaimana permodalan yang selama ini didengung-dengungkan akan diberi, saya punya data bahwa Bank DKI jumlah portfolio kepada UKM itu di bawah 5%. Padahal UKM kita adalah 99% dari unit usaha kita. 60% dari PDB Indonesia dihasilkan oleh UMKM. Tapi Bank DKI belum berpihak kepada UMKM. Nah, di sini saya merasa tugas kita Anies Sandi untuk memberdayakan UMKM dan pedagang kecil. Silakan Pak Ahok, 1 menit dari sekarang. Ya, makanya saya katakan ini terlalu banyak membangun opini. Saudara tidak pernah lihat di Jalan Tongkol itu ada spesial untuk mengatur PKL. Lalu Kemayoran kami akan buka Lenggang Jakarta yang kedua. Itu juga untuk membantu PKL. Bahkan kami sudah mengeluarkan SK Gubernur, lahan-lahan yang sengketa di Jakarta akan kami pinjam untuk menampung para PKL dan parkiran. Kenapa kami tidak memberikan kredit sembarangan? Waktu kami masuk 400 miliar, 500 miliar itu macet. Jadi kami menyediakan 1 triliun per tahun hanya bisa menyalurkan 230 miliar. Kenapa? Karena kalau dia tidak disiplin memakai uang, tidak ada rekening bank arus kasnya, kami tidak berikan. Maka sekarang kami mulai mendata semua PKL menjadi
rekeningnya Bank DKI, lalu didebit Rp2.000 per hari. Dengan cara dia disiplin membayar 2.000, kalau dia bisa dipercaya uang kecil, maka dia baru bisa dipercaya uang besar. Karena ini uang rakyat, kami tugasnya adalah mengadministrasi keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Baik. Kesempatan final Anda untuk memastikan bahwa program unggulan inilah yang membuat di bidang ekonomi yang membuat Anda berbeda dari petahana. Para pendukung saya harap diam dulu. 1 menit dari sekarang, Pak Anies atau Pak Sandi. Jadi kembali lagi, memang fokus dari pemerintah provinsi sekarang bukan pada penciptaan lapangan kerja, bukan pada menurunkan biaya usaha, bukan pada PKL, bukan kepada para UMKM. Kita melihat kalau tidak, kita tidak mungkin ada dalam posisi seperti ini. Di mana mungkin tadi dibilang bahwa approval ratingnya ada di 70%, tapi tingkat keterpilihannya sangat rendah. Kenapa? Karena ada ketidakpuasan dan ketidakadilan. Kenapa pemerintah sekarang, pemerintah provinsi sekarang lebih berpihak kepada kelas menengah ke atas? Itu saya rasakan. Kenapa? Karena semakin hari pedagang kaki lima, UMKM itu semakin terpinggirkan, termarginalisasi. Dengan biaya hidup yang semakin tinggi, lama-lama mereka nggak akan lagi bisa tinggal dan hidup di Jakarta. Ini yang menjadi tugas bagi Anies Sandi, bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja bagi mereka dengan program OKOC, dan biaya hidup kita akan tekan sehingga mereka bisa terjangkau bagi warga menengah ke bawah. Silakan Anda boleh tepuk tangan untuk pasangan nomor urut 3. Kita sudah mendengar bagaimana program unggulan dari pasangan dengan nomor urut 3, yaitu pendidikan dan ekonomi. Selanjutnya bagaimana pasangan dengan nomor urut 2 Pak Basuki dan Pak Jarod memilih 2 tema utama mereka yang mereka anggap telah mereka lakukan dan menjadi faktor yang kuat membangun Jakarta lebih baik dibandingkan pesaing yang lain. Tetaplah bersama Rosi dan kandidat pemimpin Jakarta.